Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul untuk setiap umat untuk menyerukan. Jadi untuk setiap umat diutus rasul. Katanya itu sudah terjadi. Makanya agama Hindu itu masuk surga juga nanti. Karena itu dianggap Allah itu yang dibilangnya tadi ya. Dan itu rasul-rasulnya. Berarti nggak ada yang kena neraka dong ya. Buddha juga Siddhartha Gautama itulah Allah SWT-nya. Yang pengikutnya itu itulah nabi-nabinya gitu. Halo Mas Asta, selamat siang. Halo Bang Rudi, iya itu pas diskusi sama saya, betul. Cuma surah berapa itu? Bang Rudi itu memframing gini loh, maksudnya gini. Ayatnya surah berapa? An-Nahl ayat 36. An-Nahl, sabar dong. An-Nahl. Surah berapa An-Nahl itu? Oh ini, 16. Ya. Ayatnya ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi ayat. Terus kenapa ayat ini betul? Iya, gini Bang Rudi, maksudnya gini loh. Nabi Muhammad dalam Al-Quran udah fix bahwa dia nabi terakhir. Dalilnya jelas sekali wa khataman nabiyyin di surat Al-Ahzab itu. Tapi untuk ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah, sungguh telah kami utus setiap umat itu rasul, itu dengan kata kerja bentuk past tense. Kalau dalam bahasa Arab bentuk fi'il madhi. Jadi itu past tense. Jadi maksudnya sudah diutus setelah sebelum Nabi Muhammad sudah diutus nabi-nabi di segala bangsa. Lah Nabi Muhammad itu adalah yang terakhir. Jadi jangan Nabi Muhammad itu bukan yang terakhir karena setiap bangsa akan diutus. Tidak ada di situ kata akan diutus, tidak ada. Itu kalau Bang Rudi belajar ilmu tata bahasa Arab, itu kata kerjanya bentuk past tense atau fi'il madhi. Karena gitu, di Amerika kan waktu itu nggak dikenal Allah. Belum datang kan utusan kepada orang Amerika, belum lagi kepada orang Eskimo. Kepada orang Eskimo sudah datang belum? Ya gini Bang Rudi, nanti ada pembahasan tentang nama Allah. Nama Allah itu, apakah Allah itu adalah nama universal yang diperkenalkan oleh Tuhan di segala bangsa atau tidak? Maksudku orang Eskimo kan belum mengenal kata Allah, belum mengenal kata Tuhan, belum mengenal kata gimana sih? Ya gini loh Bang Rudi, sebentar. Bang Rudi, jadi beberapa ulama itu setuju bahwa nama Allah atau Allah itu adalah nama sesembahan yang paling tinggi yang dikenal di daerah yang berbahasa Arab. Lah nama itu yang dipakai oleh Tuhan semesta alam untuk menyebut dirinya gitu loh. Makanya di Al-Qur'an Tuhan semesta alam menyebut dirinya dengan Allah gitu loh. Lah beberapa ulama sepakat bahwa di daerah lain di luar Jazirah Arabia Tuhan memperkenalkan dirinya dengan bahasa setempat gitu loh. Makanya nama Allah itu hanya dikenal di Arab saja. Ada yang mirip-mirip misalnya di Ibrani ada Elaha, ada Elohim, di Al-Qur'an ada Allahumma, kemudian ada Yahweh. Tapi Mas, nggak bisa juga kita bilang debata itu adalah Allah kan? Bisa. Gini, yang jelas ya itu saya tidak tahu karena tidak ada data yang kami dapat yang jelas bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada rasul-rasul di belahan bumi gitu loh, dengan bahasa yang berbeda-beda dan Tuhan itu memperkenalkan dirinya tentu dengan nama yang berbeda-beda. Makanya kalau kita merujuk pada sumber-sumber sejarah di daerah-daerah tertentu, misalkan di Hindu itu ada satu sosok yang namanya Brahman ya pakai N ya, bukan Brahma ya, Brahman pakai N. Itu sosok entitas yang di luar jangkauan manusia, omnipresent, transenden dan sebagainya, tidak bisa tergambarkan. Kemudian di Jawa ada agama Kapitayan, dulu pernah saya bahas. Tuhannya namanya Sang Yang Taya. Itu juga tidak bisa tergambar. Juga. Di Cina ada namanya Tianzi. Di Cina itu ada Tianzi. Bahkan Konfusius itu mengajarkan bahwa dia adalah seorang nabi, kemudian disuruh menyembah kepada itu Allah juga. Tinggi namanya Tianzi. Ya itu Allah juga gitu ya. Ya menurut keyakinan saya itu adalah sosok yang sama gitu loh, sosok yang sama. Iyalah.
Nanti kau kena ban sama orang Muslim. Sejak kapan Tian itu adalah Allah SWT? Banyak ulama yang begitu gitu loh, karena ada teka-teki, ada ayat teka-teki di Al-Quran seperti itu tadi. Nanti dibilang itu ulama Ahmadiyah atau ulama Syiah katanya. Kan repot kita. Nggak, termasuk Zakir Naik sendiri. Zakir Naik sendiri juga setuju bahwa kan Syiah. Zakir Naik bukan Syiah. Zakir Naik bukan Syiah dong. Apa dong? Dia Sunni, tapi dia lebih cenderung ke Wahabi kalau Zakir Naik. Tapi gini Bang, Syiah maupun Sunni itu tidak berbeda dalam hal ketuhanan. Jadi Tuhannya orang Syiah, orang Sunni sama, Allah, kitabnya Nabinya sama, aja ya. sama. Yang berbeda cuma di politik. Jadi Syiah itu hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad, sementara Sunni mengakui dari Abu Bakar, Umar, Utsman itulah khalifah. Jadi Syiah itu mulai berpisah itu setelah Ali, zaman Ali gitu loh. Jadi zaman Ali itu yang mengikuti Ali menjadi Syiah, yang tidak mengikuti Ali menjadi Khawarij, yang tidak ikut kedua-duanya menjadi Mu'tazilah, yang netral itu yang menjadi Sunni. Sunni itu yang netral. Jadi makanya Sunni itu yang paling banyak karena Sunni tidak mau berkonflik gitu loh. Sunni itu yang tidak semuanya tidak semuanya itu Mu'tazilah namanya. Oh, bukan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu aliran baru. Sebenarnya Ahmadiyah aliran baru yang menganggap bahwa pendirinya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi. Jadi tetap Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama. Yeah. Cuma dia meyakini bahwa Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya, bukan Nabi terakhir. Ya. Gimana? Nabi terakhir Mirza Ghulam Ahmad. Bukan, Al-Mahdi itu bukan Nabi terakhir. Al-Mahdi itu semacam pemimpin nanti di akhir zaman yang nanti akan menyatukan umat itu. Nanti dia akan bareng dengan Nabi Isa. Imam Mahdi ada. Ya, Imam Mahdi. Al-Mahdi itu Imam Mahdi maksudnya. Jadi siapa nanti Imam Mahdi di Islam yang sesungguhnya? Ya, Nabi Muhammad tidak menjelaskan soalnya sih. Dia cuma mengatakan bahwa namanya itu seperti nama dirinya, nama ayahnya juga seperti nama ayahnya. Namanya Nabi Muhammad. Dan cocok nggak sama Mirza? Gimana? Mirza Ghulam Ahmad cocok nggak? Kalau menurut pandangan kami nggak cocok. Tapi nggak apa-apa. Itu kan gini loh, maksudnya perbedaan itu tidak sampai membuat mereka keluar dari Islam gitu loh. Tapi kok nggak diterima Islam? Sama dengan Syiah Sunni malah diterima itu Islam. Gini bang, Ahmadiyah itu ternyata ada dua, yang mainstream, yang aliran mayoritas, dan yang anti mainstream, yang kecil lah. Yang kecil itu ternyata menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi terakhir. Ya itu, tapi itu ternyata itu hanya kecil saja. Jadi Ahmadiyah yang sekte kecil itu ternyata juga dikutuk oleh Ahmadiyah yang sekte besar itu. Nah, sekte besar itu tidak sampai menundukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, hanya Al-Masih saja. Astagfirullahaladzim. Al-Mahdi, maaf. Al-Mahdi. Iya. Dan Mirza Ghulam Ahmad diakui juga sebagai titisan daripada Isa ya. Itu sebagian, Bang, sebagian doang. Kalau yang mainstream enggak. Karena gini yang mainstream pun kok nggak diterima. Nah gini Bang, dulu itu kan sempat ada konflik di Indonesia pas zaman Gus Dur ya. Setelah Gus Dur itu kan Ahmadiyah dibela oleh Gus Dur. Gitu loh. Karena apa? Gus Dur tahu karena Gus Dur itu dekat dengan Ahmadiyah. Gus Dur itu bilang bahwa Ahmadiyah yang ada di Indonesia tidak seperti yang dituduhkan oleh kalian. Itu kan pandangan Gus Dur, karena Ahmadiyah yang ada di Indonesia dia tetap menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai Al-Mahdi yang dia yakini turun gitu loh. Itu kan tidak sampai pada harus keluar kepada Islam, itu masalah istihad. Karena Syiah sendiri juga punya pandangan tersendiri tentang Imam Mahdi siapa, itu punya pandangan sendiri. Itu bukan pokok keimanan itu, Bang. Pokok keimanan itu adalah Tuhan, Nabi dan kitab. Itu pokok keimanan. Oh ya. Ngomong-ngomong, tadi ada yang minta tanggapan. Toa itu bagian daripada perlengkapan ibadah enggak? Toa? Enggak. Toa itu enggak. Berarti bisa ya, kan ada orang di satu daerah. Kebetulan ada satu orang masuk situ, orang Muslim. Dibangunnya musolanya, dikasihnya toa, terus dia teriak-teriak. Jadi ditegur orang itu, kalian silakan ibadah bebas. Tapi toanya tolong nggak usah dipakai. Nggak apa-apa ya. Kan bukan bagian dari ibadah. Ya, siap. Berarti saya nggak keliru kan?
Iya, artinya gini Bang, toa itu hanya sarana saja, tidak disyariatkan. Monggo kalau masyarakatnya sepakat, monggo tidak sepakat, dilarang saja, tidak masalah. Makanya kan toa diatur oleh Kemenak, karena tidak ada di aturan fikih, aturan syariat bahwa ibadah harus ada toa, tidak ada. Oke, terima kasih Mas Asta Indrayana ya. Nanti saya perbaiki pernyataan saya. Sampai jumpa. Ya, sama-sama Bang. Siap. Ini Mas Istra Andriana ini dulu sering masuk ya. Sekarang dia lagi sibuk mengajar. Ya, sekarang saya luruskan ya pernyataan Mas Indrayana karena dulu ku dengar begitu. Rupanya salah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul untuk setiap umat untuk menyerukan. Jadi untuk setiap umat diutus rasul. Katanya itu sudah terjadi. Makanya agama Hindu itu masuk surga juga nanti. Karena itu dianggap Allah itu yang dibilangnya tadi ya. Dan itu rasul-rasulnya. Berarti nggak ada yang kena neraka dong ya. Buddha juga Siddhartha Gautama itulah Allah SWT-nya. Yang pengikutnya itu itulah nabi-nabinya gitu. Lah kalau nggak begitu berarti semua masuk surga kita kawan. Lantas kok orang Islam ini banyak ya bukan semua oknum. Kok marah kali sama agama lainnya? Kan jadi lawak kawan. Udahlah Mas Indra, aku nggak paham itu. Udahlah biar aja begitu. Penting dibilangnya Nabi terakhir Muhammad ya. Tapi masing-masing kaum ada rasul-rasulnya. Dan rasul-rasul itu mengabarkan Allah. Sekalipun dengan bentuk-bentuk dan bahasa-bahasa yang berbeda.